Selamat pagi. Senang rasanya kita bisa berjumpa hari ini ya. Kita akan bincang-bincang tentang kesehatan reproduksi. Nah, apa nih artinya reproduksi? Ada yang tahu? Ada yang tahu dikasih hadiah satu botol minuman Amidis? Ada? Nggak tahu? Yang nggak tahu boleh angkat tangan. Oke. Yang nggak peduli angkat tangan. Nggak juga. Kasihan saya. Oke. Adik-adik, ya. Adik-adik di samping kanan di sini ada Mbak Mawar. Mbak tinggal Mbak aja ya. Oh, kakak. Oke. Aduh nih saya punya kakak. Kakak Mawar Pohan. Beliau adalah psikolog. Kita mau bincang-bincang seputar wanita. Ya, silahkan mau bertanya apa saja, Kak Mawar akan menjelaskannya. Ya, kalau misalnya malu bertanya, boleh ditulis dan dikumpulkan ke ibu guru atau ke saya boleh. Oke, siap semua? Kalau siap, boleh kita gerakan kakinya gempa bumi. 1, 2, 3, go! Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Mawar Pohan, silakan. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang. Apa kabarnya semua? Terima kasih. Senang sekali ketemu dengan teman-teman hari ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Walaupun di tempat yang besar, tapi anggap saja ini kita sedang ngobrol berdua. Walaupun ada teman-temannya yang lain, nggak apa-apa ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang kesehatan reproduksi perempuan, terutama yang sedang menjadi remaja. Coba di ruangan ini siapa yang merasa menjadi remaja? Yang merasa masih remaja? Ya, yang di belakang ada juga yang angkat tangan ternyata. Kalau masih itu berarti soal perasaan ya. Nah, tema dari saya hari ini tentang menjadi remaja sehat dan sejahtera. Biar lebih akrab saya turun aja deh ya. Soalnya capek juga kalian lihatnya ke atas kan. Kenalan sedikit, nama saya Mawar Pohan. Jadi sebut saja Mawar. Sehari-hari saya di Universitas Padjadjaran, tapi juga sesekali menjadi konsultan nasional di Kemendikbud dan Kemenkes. Nah, siapakah remaja itu? Tadi saya udah nanya, siapa di ruangan ini yang merasa masih jadi remaja? Jadi kalau kita pahami, remaja itu adalah masa peralihan ya. Dari anak-anak menuju masa dewasa. Sehingga kadang nih kalau di masa remaja, suka bingung nggak? Orang tua tuh suka bilang gini kan, Kak, kamu kan udah gede, kamarnya ya dibersihin, bukunya dirapihin, bajunya jangan berantakan, pelajarannya jangan ketinggalan. Suka digituin? Kak, dibilangnya udah gede. Tapi pernah juga abis itu diginiin sama orang tua, kamu tuh masih kecil. Kalau main jangan jauh-jauh, pulangnya jangan malam-malam. Kalau mama telepon harus diangkat. Pernah juga begitu? Sering. Jadi bingung nggak? Apakah kalian udah gede atau masih kecil? Kadang-kadang bingung ya. Kadang-kadang masih dianggap anak kecil, tapi kadang-kadang juga sudah dituntut untuk harus jadi anak gede. Nah, itulah masa remaja. Sehingga kadang memang jadi bikin galau, bikin labil. Jadi aku ini teh apa? Anak kecil apa anak gede gitu ya. Gak apa-apa, itu namanya adalah proses. Nah, masa remaja itu diawali dengan masa pubertas. Pubertas itu di mana kalian akan mengalami perubahan yang sangat pesat dalam berbagai aspek. Dan kalian mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu berkaitan dengan fisik. Sesuatu yang bisa diukur, tinggi badan ya kan. Bertambah nggak tinggi badannya? Siapa yang setahun terakhir tinggi badannya nambah lebih dari 5 cm? Wah, lumayan banyak.
lebih dari 10 cm dalam setahun. Ada? Nah, kalau anak perempuan biasanya yang meningkat itu adalah di usia awal-awal kita mulai masuk masa pubertas. Nah, perkembangan itu berkaitan juga dengan perkembangan otak, perkembangan kemampuan berpikir, perkembangan sosial kita, dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang tidak bisa diukur pasti. Yang penting adalah memahami perubahan yang kita alami. Apa aja sih yang terjadi dengan tubuh kita, ya kan? Apa yang paling berbeda di tubuh kalian antara kalian sekarang dibanding kalian 5 tahun yang lalu? Pinggul, kerasa seperti apa? Pinggangnya lebih berbentuk. Kalau dulu lurus ya, kalau sekarang ada pinggangnya, ada pinggulnya. Jadi mulai berlekuk. Betul, itu adalah perubahan yang dialami. Apalagi perubahan yang dialami dari sekarang dan 5 tahun yang lalu. Suara jadi lebih apa? Lebih halus. Itu juga perubahan yang dialami. Nah, apapun perubahan yang kita alami, apa yang paling penting? Be the best version of you. Karena setiap orang unik, setiap orang itu memang punya ciri khasnya masing-masing. Tadi misalnya, oh dia sudah punya pinggul, kok aku enggak. Tenang, setiap orang punya waktunya masing-masing, ya. Yuk kenali diri kita yuk, supaya kita bisa menjaganya dengan lebih baik. Selama pubertas, selama masa remaja, kita akan mengalami 4 perubahan ini. Ada fisik, ada kognitif tadi, kemampuan berpikir, ada emosi. Gimana sekarang kalian merasakan emosi kalian? Tidak stabil. Sekali-kali happy gitu ya, mood swing ya. Bangun tidur happy, asik mau ketemu teman-teman di sekolah. Begitu nyampe di sekolah, males banget sih gue lihat dia, gitu ya kan. Mudah sekali berubah. Hal-hal yang kecil juga bisa membuat kita berubah moodnya. Termasuk juga perkembangan sosial. Siapa di sini yang punya circle? Ada namanya nggak circle-nya? Apa C? C. Ada kepanjangannya? Oh, cewek-cewek cantik. Saya bisa dong masuk dalam circle-nya. Karena kebetulan dulu circle saya juga namanya anak cantik. Wah, seru ya, jadi sama ya. Oke, ini adalah yang akan kita alami. Pertama kita akan bicara tentang perubahan fisik yang teman-teman alami ya. Apa saja yang terjadi? Pembentukan lemak dan jaringan, pembesaran area pinggul seperti tadi ya. Jadi ada pinggangnya, ada pinggulnya. Kira-kira kenapa itu jadi membesar? Ada alasannya loh. Kenapa pinggul kita yang tadinya lurus jadi membesar? Itu adalah fungsi tubuh menyiapkan tubuh kita sebagai perempuan siap untuk mengandung anak. Jadi bagian ini dibuat jadi lebih lebar. Karena nanti akan ada anak di dalam rahim kita. Di bagian sini kan? Nah, itu adalah proses tubuh kita untuk menyiapkan diri untuk bereproduksi tadi katanya. Bereproduksi itu adalah memberikan keturunan. Lalu tumbuh rambut di area vagina, ketiak dan kaki, betul? Ada yang ada yang enggak. Di kaki enggak ada. Nah, di kaki ini memang kadang ada, kadang enggak kalau di perempuan. Tapi biasanya juga kalau di area vagina dan ketiak itu biasanya juga semua ada. Payudara membesar, betul? Dulu nggak ada kok, tiba-tiba sekarang ada ya. Dari mana dia datangnya? Itu tumbuh ya. Ada jaringan-jaringan lemak di payudara kita yang semakin lama semakin banyak. Lalu tadi suara menjadi lembut ya, jadi halus. Yang dulu kalau manggil mamanya, Momo gitu kan. Mama, aku lapar. Kalau sekarang, Mama,
Lama-lama bukan manggil mama lagi, tapi manggil ayang. Oh bukan ya, itu mah beda lagi ya. Lalu mulai memproduksi sel telur, di mana ini adalah mempersiapkan tubuh kalian memproduksi sel telur. Kalau sudah terproduksi, di mana kalian mulai mengalami menstruasi atau haid. Siapa di sini yang sudah menstruasi waktu umur 10 tahun? 9 justru, 9 sudah ada juga, 10. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya usia mulai menstruasi itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi tidak masalah ya, kok aku sampai sekarang belum menstruasi, itu tidak apa-apa. Karena tubuh kita itu akan berkembang sesuai dengan waktunya masing-masing. Kenapa? Karena itu dipengaruhi ini ya, ada hormon estrogen dan progesteron di tubuh kita. Nah, karena ada perubahan-perubahan tubuh ini, termasuk tadi perkembangan organ reproduksi yang meningkat, kalian mulai memiliki dorongan seksual. Dan itu wajar. Karena itu bagian dari tumbuh kembang kita sebagai manusia. Ada yang sudah punya crush? Ada yang crushnya lebih dari 3? Jangan banyak-banyak, nanti pusing ya. Nah, kalau sudah mulai punya crush itu bagian dari kalian sudah mulai punya dorongan seksual. Itu wajar, sekali lagi itu bagian dari kalian tumbuh. Tapi kalau punya crush baiknya diapain? Perlu harus dinyatakan nggak? Nggak harus ya. Silakan, itu mah kenyamanan masing-masing. Pengen nyatain silakan, nggak nyatain juga nggak apa-apa. Lalu mulai tumbuh, ada pertumbuhan kelenjar minyak yang lebih banyak yang menyebabkan misalnya jerawat jadi mulai tumbuh ya. Karena kelenjar minyak di wajah kita jadi lebih banyak. Lalu berkeringat, jadi lebih banyak berkeringat. Itu yang menyebabkan kadang mulai muncul yang namanya bau badan, ya. Dan itu juga adalah bagian dari perkembangan tubuh. Dan yang paling penting terjadi di kalian saat ini juga adanya perkembangan otak yang sangat pesat. Otak sangat penting buat tubuh kita, betul nggak? Ya, nah di saat kalian sekarang ini tuh tumbuhnya itu lagi bagus-bagusnya. Ibarat bunga tuh lagi mau berkembang ya. Jadi kebayang kalau mawar itu lagi dari kuncup mau berkembang, seperti itulah otak kita. Nah, ini organ reproduksi kita. Di manakah ini kira-kira letaknya di tubuh kita? Di mana? Di sini ya. Jadi kurang lebih di bawah pusar itu 3 jari. Itulah yang ada ini nih ya, ovarium. Uterus kok ovarium. Ada uterus atau nama lainnya adalah rahim ya. Ini bentuknya seperti apa di depan? Ini kan ada tangannya ke kiri dan ke kanan ya. Jadi posisinya 3 jari di bawah pusar di sini, itu dia kanannya ke sini, kirinya ke sini. Kecil sekali, sebesar telur ayam. Nah, sebesar telur ayam inilah, uterus inilah nanti tempat bayi akan tumbuh. Jadi bayangkan dari sebesar telur ayam itu nanti bisa membesar jadi sebesar bayi baru lahir. Udah pernah lihat bayi baru lahir? Udah pernah ya, kebayang besarnya seperti apa ya? Itu bisa ada nanti di dalam rahim kita. Nah, seperti apa prosesnya? Itu nanti akan kita ceritakan ya. Ada tuba falopi, itu garis, ini nggak kelihatan titiknya. Itu saluran ya, saluran dari ovarium menuju uterus. Lalu ada fibrae, itu yang seperti tangan, yang fungsinya nanti akan menangkap si sel telur. Ada titik nanti dia tangkap, lalu dia masukkan ke saluran. Kalau ketemu sperma dia akan nempel di dinding uterus. Lalu ada yang namanya serviks. Ada yang tahu serviks nama lainnya apa? Leher rahim atau mulut rahim ya. Mungkin kalau pernah dengar kanker serviks
atau kanker mulut rahim. Nah, disitulah posisi kankernya. Kalau pernah dengar-dengar sebelumnya. Oke, ini dari depan, ini dari samping. Jadi posisinya gini, dari samping. Ya, ini bokong ya, ini bokong. Nah, kalau dilihat di organ reproduksi perempuan itu ada 3 lubang yang berdekatan. Yang lubang reproduksi sih hanya vagina, tapi di atasnya ada uretra. Uretra itu adalah saluran kencing. Ada lubang juga. Jadi kalau kalian nanti pipis silahkan lihat ya. Tempat keluar pipis dan tempat keluar darah menstruasi itu berbeda. Di belakangnya lagi ada yang namanya anus. Anus itu untuk apa? Tempat keluar apa? Feses ya. Jadi itu 3 lubang di tubuh kita yang berdekatan. Kenapa ini kalian perlu tahu? Nanti akan berkonsekuensi pada bagaimana cara kita perlu membersihkannya. Ya, karena ada 3 lubang yang berdekatan. Ini kalau dilihat dari samping. Nah, sekarang bicara tentang menstruasi. Setiap bulan, ada yang tidak setiap bulan? Ada ya. Ada juga yang sekali menstruasinya lebih dari seminggu, ada? Ada juga mungkin. Nah, untuk di usia kalian sekarang itu masih wajar terjadi karena masih ada tubuh beradaptasi terhadap perubahan hormon. Tapi kapan itu kalian memang perlu memeriksakan diri, nanti bisa kita diskusikan ya. Nah, ini yang terjadi pada perempuan setiap bulan. Pertama itu pertumbuhan folikel. Folikel itu di nomor 1 ya. Sel telur keluar dari ovarium. Ting, ya bentuknya bulat gitu ya. Ting, dia keluar setiap bulan. Dipengaruhi hormon. Lalu nanti dia akan lepas dan masuk ke dari ovarium. Selagi ini terjadi, rahim kita yang uterus itu menyiapkan diri. Contohnya seperti ini. Bayangkan rahim kita seperti ruangan ini. Ya, kan bentuknya bulat juga ya. Bayangkan dia dalam ruangan ini, inilah rahim. Jadi setiap bulan rahim itu akan membuat dekorasi seperti ini. Dihias, dikasih gorden, ditempelin gambar-gambar. Kenapa? Karena dia berharap akan ada tamu yang datang. Jadi dia perlu menyiapkan diri ya. Dia membuat tempat-tempat di mana nanti folikelnya itu ketika bertemu dengan sperma bisa menempel. Nah, itu terjadi setiap bulan. Kalau tidak ada sperma yang masuk, apa yang terjadi? Gordennya dicopot, gambar-gambar video foto-fotonya dicopot, dindingnya dicopot. Itulah yang meluruh keluar lewat vagina kita menjadi darah menstruasi. Kurang lebih seperti itu analoginya. Mudah-mudahan kebayang. Nanti bulan depan ditempelin lagi tuh dinding rahimnya. Gak ada lagi sperma yang masuk, tidak terjadi pembuahan, dilepasin lagi. Keluar menjadi darah. Karena bentuknya seperti jaringan. Jaringan itu kayak kalau kita di dalam mulut gitu ya. Jaringan otot. Kan bentuknya merah dan memang ada pembuluh darahnya. Jadi yang keluar selama menstruasi itu adalah jaringan yang dibangun di dalam dinding rahim kita setiap bulannya. Jadi bukan darah kotor ya, bukan darah dari tubuh kita dari mana-mana, bukan. Makanya kadang pernah nggak kalian merasakan darah menstruasinya kayak ada gumpal-gumpalannya? Nah, kayak ada gumpal-gumpalannya. Nah, gumpal-gumpalan itulah bekas yang menempel di mulut, di dinding rahim kita. Itu yang meluruh. Jadi itu yang terjadi pada kita setiap bulan ya. Nah, menstruasi itu adalah tanda terakhir dari masa pubertas. Sebelumnya itu tanda-tandanya sudah mulai muncul dari kalian usia 8 tahun, 9 tahun. Seperti tadi mulai tumbuh payudara, itu adalah tanda pubertas yang pertama.
Justru menstruasi itu artinya kalian udah selesai pubertasnya. Udah sah masuk jadi remaja. Nah, kenapa? Karena tubuh kalian tuh sebenarnya sudah siap untuk bereproduksi. Sudah bisa bereproduksi, tapi belum tentu sudah siap. Nanti kita bahas ya. Siklusnya itu bisa terjadi selama 2-7 hari. Jadi jangan khawatir kalau kok aku 3 hari udah habis ya, tapi kok temenku 7 hari masih banyak ya. Itu bisa beda-beda setiap orang. Tapi perlu kalian waspadai kalau ternyata kalian mengalaminya lebih dari 2 minggu. Kalau udah masih ada aja yang keluar sampai lebih dari 2 minggu, tolong segera cek ke dokter. Ya, tapi kalau masih 2 atau 7 hari, maksimal 10 hari, itu masih dalam kategori aman. Oke. Nah, ini sekarang kita bicara tentang perkembangan otak tadi. Jadi, teman-teman, tahu nggak? Tahukah kalian kalau otak itu tumbuh mulai dari belakang ke depan, ya? Dari belakang ke depan, kan bentuk otak tuh gini ya, kayak udang ngeringkuk gitu. Nah, dia dari belakang ke depan. Bagian belakang ini adalah bagian stimulus atau emosi. Jadi kalau kalian lapar, kalian jatuh cinta, kalau kalian marah, emosi, nah bagian belakang ini nih yang bekerja. Karena ini bagian yang menangkap stimulus. Ini yang duluan berkembang. Makanya kalau waktu kecil udah tahu kapan lapar kan? Udah tahu kapan lagi marah kan? Apa yang bikin marah semua kita udah tahu walaupun masih kecil. Semakin dewasa pusat pertumbuhannya akan pindah ke depan. Nah, bagian depan ini namanya prefrontal cortex tuh ya, yang front. Ini fungsinya bagian pengambilan keputusan. Makanya suka gini nggak kalau lagi ujian, lagi mikir. Pusingnya di sini ya. Karena bagian ini yang banyak bekerja dan biasanya jadi panas ya. Kalau lagi ujian, lagi mikir, di sini bagian ini yang panas. Dia yang lagi kenceng-kencengnya bekerja gitu. Nah, kenapa ini kalian perlu tahu? Karena ada bagian-bagian di otak kita itu, terutama kalian ya, karena masih berkembang otaknya. Kalau saya sih otaknya udah gak berkembang lagi, udah lebih dari 20 tahun. Sampai umur 20 tahun otak kalian masih tumbuh. Namun yang tumbuh itu hanya bagian yang sering dirangsang atau distimulus atau sering dipakai. Kalau nggak dipakai dia mati atau keputus, pruning namanya ya, keputus jaringan sarafnya. Kira-kira kalau kalian tahu otak kalian suatu saat itu bisa keputus jaringannya, apa yang kalian bayangkan? Berarti harus sering-sering distimulus ya dengan hal-hal yang kalian sukai. Kalau senang musik, silakan konsentrasinya ke musik. Banyak-banyak lakukan, tapi juga kalian juga perlu merangsang bagian-bagian lain dari otak kalian. Barangkali di situ juga kalian punya bakat. Nah, dengan perubahan yang terjadi tadi, apa yang perlu dilakukan? Perhatikan kebersihan rambut, kulit, kuku, jangan lupa, gigi, ketiak, tangan, dan kaki. Gigi, sikat gigi berapa kali sebaiknya dalam sehari? Kapan waktunya? Pagi dan malam. Pagi sebelum, paginya kapan? Setelah sarapan ya. Waktu terbaik sikat gigi pagi itu adalah setelah sarapan. Tapi seringkali kita kebiasaan kan waktu mandi ya. Belum sarapan, mandi, sikat gigi, keluar dari kamar mandi, ganti baju. Ayo sarapan, kata mama. Sarapan, makan lagi. Kenapa paling baik sikat gigi itu setelah sarapan? Ya kalau udah habis sarapan ada lagi makanan dan kotoran ya di dalam mulut ya. Percuma gitu. Jadi memang sebaiknya setelah sarapan. Kalau malam baiknya kapan? Sebelum tidur. Oke. Terus kalau kita perhatikan tentang kesehatan rambut.
Berapa kali sehari sebaiknya atau berapa hari sekali sebaiknya kita cuci rambut? 2 hari sekali minimal ya. Kalau mau tiap hari silahkan. Mau 2 kali sehari boleh? Boleh-boleh aja tapi capek pasti ya kan, belum ngeringin dan lain sebagainya. Terus jangan lupa terkait dengan ketiak. Ingat tadi kelenjar minyak kita sedang banyak-banyaknya tumbuh, sehingga kita perlu pakai apa? Deodoran, atau sekarang deodoran udah macem-macem ya. Ada yang bentuknya serum, ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya bedak dan lain sebagainya. Tapi penting sekali, ada yang spray juga ya. Penting sekali untuk rutin setiap hari pagi hari menggunakan deodoran. Tangan dan kaki jangan lupa ya. Terus pakaian, sepatu dan kaos kaki. Penting. Kenapa? Terutama pakaian dalam. Termasuk. Berapa kali sebaiknya kita ganti pakaian dalam sehari? 2 kali minimal. Pagi dan sore ya. Jangan side A side B ya. Cuman dibalik doang, harus diganti ya. Terus sepatu dan kaos kaki juga perlu. Nah, terkait pakaian dalam, teman-teman sekarang mungkin payudaranya sudah mulai tumbuh, sudah mulai pakai bra. Bagaimana cara memilih bra yang baik? Apa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memilih atau menggunakan bra? Ukuran. Ukurannya harus pas. Pas itu berarti nyaman dipakai ya. Pas, nah ini. Pas itu perlu nyaman, baik dan cocok. Berarti ukurannya pas, bahannya nyaman, kemudian cocok digunakan. Cocok itu misalnya kan model bra juga macam-macam ya. Ada yang pakai kawat, ada yang pakai yang cupnya, busanya berlapis-lapis yang membuat volume payudara kalian jadi bertambah dan lain sebagainya. Nah, itu sesuai atau tidak, itu perlu diperhatikan. Termasuk misalnya celana dalam. Bahan apa yang disarankan untuk digunakan? Kan macam-macam ya bahan celana dalam ya. Ada yang licin, ada yang kayak kaos, ada yang kayak kemeja, ada yang bentuknya sekarang yang seamless itu kan, dia lebih tidak licin tapi juga tidak seperti kaos. Kira-kira yang baik yang seperti apa? Yang penting adalah kalaupun menggunakan bahannya mana yang paling nyaman buat kalian, mungkin beda-beda, tapi tetap perhatikan ukurannya tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar ya. Jadi sesuai. Dan yang paling penting adalah bisa menyerap keringat. Ada bahan celana dalam atau bra yang tidak bisa menyerap keringat. Ada nggak? Ada ya. Dan itu tidak baik apalagi kalau digunakan selama berjam-jam. Tentu saja makanan yang bergizi itu penting sekali. Terutama buat kita perempuan, zat besi itu di usia kalian sekarang ini perlu banyak-banyak ditabung. Dari mana kita dapat zat besi? Zat besi paling banyak dari mana? Bayam, tumbuhan hijau ya. Berwarna hijau itu banyak. Tapi juga banyak juga terdapat di daging, betul sekali. Dan yang perlu diperhatikan juga nih teman-teman, kalau makan daging itu macam-macam ya. Ada daging sapi, daging ayam, daging babi, daging ikan, telur, kemudian ada protein nabati dari tempe dan tahu. Itu paling baik bisa diserap tubuh kalau itu kita makan sambil ada vitamin C-nya. Vitamin C dapat dari mana? Dari buah, dari sayur berwarna. Jadi kalau makan berdaging-daging jangan lupa harus dibarengi juga dengan makan sayur dan buahnya. Supaya zat besinya penyerapannya optimal. Kalian ada yang minum tablet tambah darah?
Dari dokter atau dari puskesmas dikasih atau dari sekolah? Beli sendiri. Oke, kalau misalnya tidak ada program yang dari puskesmas datang ke sekolah, bisa kalau perlu ditambah dengan minum tablet tambah darah ya buat teman-teman. Supaya tidak apa kalau minum tablet tambah darah tuh? Biar tidak anemia. Apa tanda-tanda anemia? Ngantukan. Jadi kalau yang sekarang sedang ngantuk, jangan-jangan lagi anemia. Coba lihat temennya kanan kiri, ada yang udah mulai ngantuk. Kamu anemia enggak? Kalau anemia tolong makan zat tambah darahnya ya. Terus jangan lupa olahraga. Pentingnya tidur teratur. Berapa jam kita sehari perlu tidur? 8. Dan 8 itu bukan dicicil ya. Jadi misalnya malam 4 jam, nanti pulang sekolah 4 jam lagi. Enggak gitu. Jadi 8 jam, maksimal 6 jam dalam satu malam. Kalau mau tidur siang 2 jam bisa. Tapi kalau dibagi 2 itu tidak teratur. Nih terkait dengan beberapa kebersihan, jangan lupa selalu cuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan alat kelamin atau vagina. Dan membersihkan habis BAK dan BAB. Cara membersihkannya atau cara cebok itu menggunakan air dengan gerakan dari depan ke belakang. Jadi bukan dari belakang ke depan. Kalau sekarang misalnya kita pakai sprinkle itu sangat membantu ya. Sprinkle itu kan membantu kita biasanya dari depan, itu sudah terbersihkan dari depan ke belakang. Kemudian yang paling penting lagi adalah mengeringkannya. Makanya kalau perempuan ke toilet yang pertama dicari apa? Tisu, itu penting ya. Kalau nggak punya tisu mungkin bisa pakai kain dan lain sebagainya. Tapi memastikan bahwa area vagina kita kering setelah buang air kecil atau buang air besar itu sangat penting. Kenapa vagina kita perlu tetap kering? Kenapa? Biar nggak jamuran. Betul, vagina kita itu adalah area terbuka sama kayak mulut, ya. Beda dengan organ reproduksi laki-laki tertutup. Kalau perempuan itu terbuka, sehingga rentan sekali dimasuki oleh kotoran, oleh jamur dan lain sebagainya. Maka penting sekali untuk menjaga keringnya. Nih ya, memilih pakaian dalam, lalu hindari menggunakan celana yang ketat. Baik itu celana dalam maupun celana di luar. Kenapa lagi? Kenapa lagi tidak boleh atau tidak disarankan menggunakan celana yang ketat? Bentuk tubuhnya terekspos. Ya, salah satunya itu. Yang kedua, rentan tadi menjadi rentan menjadi lembab, ya. Apalagi sekarang lagi panas-panasnya kan, keringetan, mulai kerasa basah ya di di sela-sela paha kita atau di lipatan paha, dan itu bisa menyebabkan mulai muncul jamur. Jamur menyebabkan apa? Kalau untuk perempuan, kalau vaginanya lembab lalu ada jamur, bisa menyebabkan apa? Infeksi. Dan salah satu bentuk yang gejala yang munculnya adalah mulai ada keputihan. Keputihan yang tidak wajar. Jadi keputihan itu sebenarnya wajar untuk perempuan. Wajar ya kalau kalian mulai keluar ada lendir, itu bagian dari proses vagina membersihkan bagian dalamnya. Yang tidak wajar yang bagaimana? Kalau sudah mulai gatal. Mulai kerasa gatal di vagina kalian. Terus mulai warnanya berubah. Bukan lagi bening. Kadang-kadang sering nggak kalian menemukan ada bercak kuning di celana dalam kalian? Tidak? Nah, bercak kuning itu adalah salah satu tanda mulai ada jamur yang masuk. Sehingga berarti perlu diperhatikan soal kebersihan dan kekeringannya. Termasuk kebiasaan, nih, tidak perlu menggunakan panty liner setiap hari. Nggak perlu.
ya. Justru kalau misalnya merasa lembab, mending ganti celana dalam aja dibanding ganti panty liner. Kenapa? Tidak disarankan menggunakan panty liner tiap hari. Panty liner itu tidak bisa tembus udara. Kan dia dari plastik ya, ada plastiknya kan. Itu yang menyebabkan lembab. Justru makin lama, makin sering kita pakai panty liner, makin lembab dan makin jamuran lah vagina kita. Jadi kalau merasa lembab, sebaiknya ganti celana dalam. Dan ingat tadi pakai celana dalam yang menyerap keringat. Kemudian tidak menahan buang air kecil. Nah ini teman-teman sering lakuin nih. Nanti males nunggu temen atau kalau temennya nggak ada nanti aja itu kurang baik ya. Jadi kalau sudah mulai ada dorongan, ada keinginan, sebaiknya segera untuk buang air kecil. Pada saat menstruasi ganti pembalut secara teratur maksimal 4 jam sekali. Apalagi kalau sudah mulai terasa penuh, sebaiknya segera diganti. Jangan nanti belum penuh, belum penuh. Tahu-tahu bayangkan kalau kita mandi pagi pakai pembalut, baru diganti ketika kita pulang. Udah berapa jam tuh kita pakai pembalutnya? 12 jam. Nah, 12 jam. Sudah seberapa banyak dia menyerap keringat, jamur dan kelembaban di sekitar kita. Oke, sekarang kita bicara sedikit tentang menstruasi. Ada berapa macam pembalut? Banyak ya, macam-macam ya. Ada yang ada bentuknya, ada sayapnya, padahal kan nggak bisa terbang ya. Saya punya tebakan, benda apa punya sayap tapi nggak bisa terbang? Pembalut bersayap ya. Kemudian ada juga pembalut dari kain, ada juga pembalut yang sekali pakai. Ini ya. Jadi pembalut sebaiknya diganti setiap 4-5 jam sekali, harus dibuang, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut, lalu selalu membawa cadangan pembalut karena kadang kita tidak tahu kapan waktu-waktu kita lagi banyak-banyaknya. Dan kalau lagi banyak-banyaknya jangan nunggu sampai 4 jam. Sebaiknya sebenarnya setiap selesai pipis itu kita ganti. Sebaiknya. Tapi kan mungkin tidak semuanya bisa menyediakan pembalut setiap selesai pipis ya. Kalau misalnya tidak mungkin, setidaknya setiap 4 atau 5 jam sekali itu bisa diganti. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ini cara pakai pembalut. Jangan salah, masih ada kok teman-teman kita yang nggak ngerti caranya pakai pembalut. Ada yang nggak ngerti, sehingga bagian yang ada lemnya justru itu yang diletakkan di sebelah atas. Itu ada kejadian ya. Nah, jadi perlu teman-teman lihat bahwa cara menggunakan pembalut adalah buka bagian yang menempelnya, tempelkan di bagian celana dalam. Kalau dia ada sayapnya, tempelkan sayapnya seperti yang di nomor 3 itu ya. Jadi sayapnya itu bukan di bagian dalam pembalutnya, justru di bagian luar celana dalam. Tujuannya apa? Supaya dia tidak bergerak. Lalu cara buangnya, dicopot. Perlu dicuci atau enggak? Pembalut perlu dicuci atau enggak? Perlu. Boleh, itu pilihan. Mau dicuci boleh, tidak dicuci juga tidak apa-apa. Tapi mau dicuci atau tidak dicuci, setelah dicopot itu langsung digulung. Lalu kalau memungkinkan bungkus dengan kertas, kalau tidak memungkinkan bungkus di dalam plastik. Dan plastiknya diikat, pastikan tidak ada celah untuk terbuka. Kenapa? Perlu diikat erat bekas pembalut kita, supaya tidak bau. Nanti kalau kita buang ke tempat sampah bisa mengundang binatang ya, karena ada bau amis dari bekas darahnya. Dibuang. Lalu kapan saja waktu ganti yang disarankan? Nih ada sampai 5 kali.
Karena kita tadi 4 sampai 5 jam. Nah, ini beberapa mitos terkait menstruasi. Boleh nggak cuci rambut pas lagi menstruasi? Tapi pernah denger nggak ada yang bilang nggak boleh? Pernah. Boleh ya, masa seminggu nggak keramas? Kebayang dong rambutnya kayak apa ya kan? Justru kalau kita lagi menstruasi, kelenjar minyak kita itu lagi banyak-banyaknya. Justru harus lebih sering atau lebih rutin lagi untuk membersihkan diri, termasuk keramas. Jadi tidak ada ilmunya ya yang membenarkan bahwa kalau lagi menstruasi tidak boleh keramas. Terus kalau lagi menstruasi sebaiknya tidak olahraga, betul atau salah? Salah ya. Justru kalau kita lagi menstruasi, kalau kuat sebaiknya tetap bergerak. Kenapa? Karena gerakan tubuh kita itu membantu proses kontraksi rahim dan bisa mengurangi kram perut. Ada yang suka sakit ketika masa menstruasinya? Sakitnya gimana? Sakit banget sakit. Banget sakit. Bisa macem-macem ya. Kalau nggak kuat banget itu perlu ke dokter diperiksain ya. Tapi untuk yang biasa mengalami setiap bulan bisa dibantu dengan olahraga atau peregangan, stretching. Justru kalau lagi menstruasi sebaiknya lebih banyak jalan. Atau jika memungkinkan lari. Atau jika memungkinkan yoga. Karena itu akan membantu dia mengurangi rasa sakit, terutama siapa yang suka pegel-pegel kalau mau mens. Kayaknya badannya remuk banget gitu ya. Lebih gampang capek. Siapa yang gampang lapar kalau mau mens? Wah, segala pengen dimakan. Pengen makannya yang kayak gimana? Yang pedes, yang asin, yang micinnya banyak. Ya enggak? Wah, semuanya pengen. Ya, itu adalah premenstrual syndrome namanya ya. Jadi keinginan-keinginan yang muncul sebelum menstruasi. Lalu menstruasi sebaiknya mengurangi aktivitas. Enggak ya? Tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Terutama kalau tidak terlalu berat rasa sakitnya. Nah, ini beberapa hal terkait menstruasi adalah proses normal yang dialami perempuan. Sebagian besar, hampir 99,99999% perempuan itu menstruasi. Jadi normal-normal saja. Kalau perempuan sudah menstruasi, dia bisa hamil jika dibuahi oleh sperma. Yang tadi, yang si sel telurnya dibuahi atau bertemu dengan sperma dan terjadi pembuahan, itu bisa hamil. Jadi kalau pertanyaannya misalnya kayak gini, kan saya masih 15 tahun, bisa hamil atau enggak? Kalau sudah menstruasi bisa hamil. Ya, jadi tapi bukan berarti siap. Kenapa? Karena tubuh kalian masih berkembang nggak? Masih mungkin tambah tinggi nggak? Masih mungkin tambah besar nggak badannya? Artinya kalian masih berada dalam fase tumbuh kembang. Kebayang dong, kita lagi tumbuh kembang kan lagi butuh gizi banyak-banyaknya ya. Biar tambah tinggi, biar otaknya berkembang, organ-organ tubuh kita juga tumbuh dengan baik. Lalu ada janin yang juga rebutan nutrisi dari tubuh kita. Akibatnya ibunya bisa kekurangan gizi, bayinya juga bisa kekurangan gizi. Selain fisik juga soal siap mental dan siap. Selain siap apa? Siap fisik, siap mental, siap apa lagi? Siap duit. Betul, punya anak tuh mahal. Mahal, membiayai kalian mulai dari lahir sampai ini nanti bisa habis miliar-miliaran loh. Satu orang itu ya. Jadi punya anak itu mahal. Artinya perlu dipersiapkan. Oke. Nah ini ya, ada perubahan mood. Bener nggak? Menjelang dan selama menstruasi. Siapa yang biasanya jadi lebih sensitif kalau lagi mau mens? Moodnya jadi senggol bacok ya. Ada yang macem-macem tuh bawanya pengen makan orang gitu kan.
kamu kenapa sih? Ya nih mau mens. Nah, perlu dipahami itu bisa saja terjadi, tapi tidak boleh jadi alasan. Kenapa sih lu marah-marah? Udah terima aja, gue lagi PMS nih. Enggak juga ya, enggak bisa gitu dong. Masa gara-gara PMS jadi semua dibolehin, kan enggak. Pelan-pelan kita belajar mengelola emosi dan kenali juga tubuh kita. Oh iya nih aku lagi PMS, berarti jangan deh deket-deket sama orang yang nyebelin daripada gue marah-marah. Misalnya gitu ya. Ayo, oh iya nih gue lagi PMS, udah diem aja. Kalau ngomong nanti keluarnya malah jadi ketus. Nah itu artinya kita pelan-pelan sudah mulai mengelola emosi kita. Kalau suka kerasa capek nggak badannya? Suka kerasa capek ya, kayaknya remuk banget gitu. Itu juga pengaruh dari hormon. Silakan atasi dengan istirahat dan makan seimbang. Nah ini kalau ada kram perut bisa diatasi dengan minum air hangat. Termasuk susu hangat, teh hangat ya. Coklat panas itu juga bisa membantu. Jadi minuman-minuman hangat bisa membantu tubuh menjadi lebih rileks untuk mengurangi kram. Oke, sampai di menstruasi ada yang mau ditanyain? Cukup jelas? Jelas, baik, terima kasih. Jangan sungkan ya kalau ada yang mau ditanyain. Kita masuk ke perubahan yang, ada yang mau ditanya, boleh. Terkait tadi ya, tubuh dan menstruasi. Tapi ini nggak apa-apa ya. Tapi ini ada hubungan sama itu. Boleh, nggak apa-apa deh. Kalau misalnya lagi menstruasi, terus berhubungan badan itu gimana? Apanya nih, gimananya? Berhubungan intim gitu. Gimananya apa? Boleh apa atau apa? Iya, boleh. Apa pertanyaannya? Boleh atau enggak, terus nanti ada akibatnya enggak? Oke. Berhubungan seksual ketika menstruasi boleh atau enggak? Kalau gimana kira-kira jawabannya? Tidak. Kalau kita bicaranya dengan aturan agama tidak boleh. Secara aturan medis juga beresiko. Saya nggak bisa bilang tidak boleh atau boleh, tapi beresiko. Beresiko itu apa? Kenapa sangat tidak disarankan melakukan hubungan seksual ketika kita menstruasi? Karena ketika kita menstruasi, ingat tadi lagi dibongkar rahimnya, ya kan? Dekorasinya lagi dicopot-copotin, sehingga ada pembuluh darah yang mungkin saja terbuka. Dan gerakan yang dilakukan ketika melakukan hubungan seksual itu bisa memicu masuknya udara dalam pembuluh darah kita. Nah itu beresiko, kalau ada udara dalam pembuluh darah kita nyampe ke otak, apa akibatnya? Stroke. Ya karena ada saluran, ada darah yang tersumbat. Tuh, terus itu dampaknya. Lalu apa lagi tadi? Bisa hamil enggak? Bisa hamil enggak kalau sedang menstruasi melakukan hubungan seksual? Jawabannya tidak. Tapi kalau dia memang sedang dalam masa menstruasi yang sebenarnya. Seringkali kan gini, pernah nggak kalian ngalamin menstruasi, darah keluar, tapi kemudian masih ada flek 2-3 hari kemudian? Masih? Bahkan sampai 10 hari. Nah kalau orang menganggap, ini udah selesai nih menstruasinya, berarti misalnya kalau melakukan hubungan seksual tidak akan hamil. Jangan-jangan itu sebenarnya sudah selesai menstruasinya, tapi karena masih ada sisa di rahim masih keluar fleknya gitu. Tapi kalau secara medis sebenarnya di masa menstruasi yang 2-7 hari normalnya itu tidak bisa terjadi kehamilan. Kenapa? Karena tidak ada sel telur yang bisa dibuahi. Sel telurnya kan udah dibuang dengan darah menstruasinya, dengan jaringannya. Kemudian biasanya juga sperma yang masuk ke dalam rahimnya juga sudah dibuang sekaligus dengan tadi ketika mengeluarkan darah menstruasi. Gitu ya jawabannya. Oke? Kak Mawar, berarti kalau misalnya sedang menstruasi sebaiknya memang tidak ada hubungan seks ya? Tidak, karena ada beresiko satu. Yang kedua, resikonya apa Kak Mawar? Tadi bisa masuk ada
udara di dalam pembuluh darah, ada resiko tuh. Yang kedua ada resiko infeksi. Infeksi, Ya. berarti ada terjadi peradangan dan sebagainya. Betul, karena tadi ada pembukaan pembuluh darah, jadi makin rentan. Kan kita nggak tahu ya kebersihan penisnya seperti apa ya. Mungkin tidak mandi 3 hari ya kan, banyak jamur. Belum lagi kalau bawa penyakit yang kita tidak tahu dan tidak kelihatan. Dan itu bisa menyebabkan infeksinya jadi lebih mudah terjadi. Oke, kalau gitu nggak usah lah ya. Nggak Aduh, usah lah. pusing-pusing Lagian hubungan seks kebayang ya. dong kotornya kayak apa. Udahlah, berantakan gitu. lah pokoknya itu mah berantakan. Jadi, terus gimana ya caranya mengalihkan? Kan kadang-kadang kita suka gitu ya, nafsuan gitu ya. Kak Mawar Ya. gimana sih sebetulnya yang bisa kita alihkan? Karena gini ya, kalau perempuan itu biasanya tadi karena perubahan kita tadi, kita jadi lebih sensitif terhadap sentuhan. bacok senggol teh ya, senggol bacok tadi ya. Ya, senggol bacok. Sentuhannya bisa negatif, bisa positif kan? Bisa sentuhan yang senggol bacok jadi pengen marah-marah, atau kalau yang disentuh jadi pengen sayang. Oke. Gitu. Nah, termasuk itu. Jadi, karena kita paham tubuh kita jadi lebih sensitif terhadap sentuhan, yang kemudian nanti bisa menyebabkan mulai munculnya ada dorongan seksual, kita juga perlu mengelolanya dengan baik. Oke. Wajar punya dorongan seksual, semua manusia juga pasti memilikinya. Normal Tinggal ya. mengelolanya. Oke. Mengelolanya seperti apa? Ya berarti hindari situasi-situasi yang bisa membangun atau menumbuhkan dorongan seksual kita. Oke. Contohnya tadi lewat sentuhan. Mungkin kalau disentuh di bagian mana itu bisa mulai membangkitkan dorongan seksual kita, itu yang perlu kita hindari. Oke. Dan kenali bagian tubuh mana yang mungkin bisa menjadi titik di mana kita merasa dorongan seksual kita menjadi meningkat karena disentuh. Oke. Yuk, silahkan. Sebutkan nama dulu ya. Nama saya Luz. Wah, siapa? Ulis? Luz. Luz. Ya. Oh, L-U-Z. Luz. L-U-Z, ya. Makanan atau minuman apa yang nggak boleh dimakan waktu menstruasi? Makanan atau minuman apa yang tidak boleh dimakan waktu menstruasi? Hanya 2. Makanan basi dan makanan orang lain. Jadi tidak ada larangan soal makanan selama menstruasi. Semuanya boleh. Tapi prinsip makan 1 ya, tidak berlebihan. Sama itu mah mau menstruasi mau nggak menstruasi juga tidak boleh berlebihan. Gitu. Terjawab Luz? Apa yang sering kalian dengar tidak boleh dimakan selama menstruasi? Saat menstruasi tidak boleh minum soda, tidak boleh minum kopi, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh makan es krim, makan pedas, dingin, semuanya itu tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Semua balik lagi ke tubuh kalian masing-masing. Kalau makanan pedas selain berpengaruh terhadap menstruasi, kira-kira bisa mengakibatkan apa? Bisa bikin diare, ya kan? Udahlah lemes karena menstruasi, ditambah lemes karena diare, itu yang bikin makan pedas nggak boleh, bukan karena menstruasinya. Yang soda sebenarnya balik lagi tergantung tubuh masing-masing. Ada orang kalau minum soda itu perutnya jadi kembung, ya nggak? Jadi berasa lebih kenceng perutnya. Nah akibatnya udahlah kenceng karena lagi proses menstruasinya keluar, ditambah kenceng karena lagi minum soda, itu yang mungkin kadang bikin sakitnya jadi tambah kerasa. Jadi semua balik lagi ke tubuh masing-masing ya. Tapi jawaban saya semuanya boleh. Oke, kita digabung ya Kak Mawar. Ini menstruasi saya tidak sesuai dengan tanggal. Kemudian ada yang darahnya kental. Itu seperti apa? Oke, soal tanggal ini bukan gajian ya kalau menstruasi itu ya, sehingga tanggalnya tiap bulan itu pasti, bukan. Jadi balik lagi tergantung dari bagaimana tubuh kita memproses. Ada orang yang menstruasinya tepat waktu,
Dan biasanya siklus menstruasi itu terjadi 20 sampai 28 hari. Nah 28 hari kalau bulan itu udah berapa? 30 hari kan? Jadi bisa jadi memang akan maju tanggal menstruasi kita. Kalau kita 28 hari aja, misalnya bulan ini kita menstruasi tanggal 13 nih sekarang, bisa jadi bulan depan itu jadi tanggal 11, bulan depannya lagi jadi tanggal 9, demikian seterusnya. Jadi tanggalnya memang tidak akan pasti. Itu kalau yang 28 hari. Ada yang 25 hari, berarti makin maju. Tapi ada juga yang 30 hari, 32 hari atau 33 hari, berarti mundur. Terus ada juga yang mungkin tidak setiap bulan. Seperti tadi yang saya bilang, itu masih wajar terjadi pada remaja karena mungkin masih ada perubahan hormon beradaptasi. Semoga terjawab. Kak, kalau misalnya lagi haid boleh berenang nggak? Lagi haid boleh berenang atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Boleh ya. Tapi balik lagi soal kebersihan sih. Soal bolehnya mah boleh-boleh aja ya, tidak ada masalah dengan tubuh. Tapi balik lagi misalnya nih, kalau berenang kita pakai pembalut atau enggak? Enggak. Enggak atau pakai? Nah terus kemudian hari keberapa menstruasinya mungkin juga ya. Ketika udah nggak banyak mungkin nggak masalah kalau nggak pakai pembalut. Tapi kalau lagi banyak-banyaknya kan sebaiknya pakai pembalut. Kebayang dong kalau berenang pakai pembalut? Berat satu, kedua hati-hati takutnya lepas terus ngapung. Itu aja sih masalahnya. Kalau ke tubuh mah nggak ada masalah ya. Oke. Kak Mawar, ini tadi mungkin udah kejawab ya, kalau misalnya lagi haid, makan atau minuman dingin akan mengurangi atau menghentikan haid, enggak ya? Enggak ya. Dan ini adalah pertanyaan yang menurut saya, Kak Mawar, kenapa vagina dapat basah sendiri kalau kena air? Basah sendiri kalau ya kena... pasti atuh, kena air namanya juga, ya basah. Oke, pertanyaannya mungkin gini Kak Mawar, kenapa vagina bisa lembab atau berair? Bisa berair. Ya, tadi saya udah sampaikan juga ya, wajar kita mengalami keputihan dan keputihan itu bentuknya seperti lendir. Lendir itu kayak ludah dan mengakibatkan area vagina kita menjadi basah. Dan itu wajar-wajar saja terjadi, terutama di masa-masa menjelang menstruasi. Itu biasanya lebih banyak keluar sehingga kadang di celana dalam kita tuh jadi kerasa basah gitu. Nah kalau terjadi seperti itu sebaiknya segera diganti atau sering-sering diganti celana dalamnya. Lalu ada juga masa-masa kalau kita pegang vagina kita, kalau kita pegang-pegang nih vaginanya, itu juga dia menjadi basah. Itu adalah reaksi tubuh kalau vaginanya tersentuh, itu mengeluarkan cairan. Itu reaksi tubuh secara alami, ya. Jadi kalau ditanya kenapa vagina bisa basah, ya karena dia mengeluarkan cairan. Iya. Jadi bukan karena kena air jadi basah ya. Oke. Yuk, ada lagi yang mau tanya? Oke, boleh. Ibu, boleh. Silakan Bu. Di sini Bu, nanti ngejuing. Nama? Ya, nama Novi. Sorry mau nanya, kalau misalnya apa nama? Novi. Novi. Bu Novi. Ya. Kalau misalnya lagi menstruasi, ada beberapa orang yang sakit banget gitu pada saat mens. Ada juga yang nggak kerasa apa-apa. Nah kalau yang sakit itu apakah dia menderita sesuatu atau itu wajar atau enggak? Ya, ya. Kalau soal sakit betul sekali ya, tadi kita sudah sempat diskusikan sedikit. Ya ada yang sakit banget, levelnya antara sakit banget sakit gitu ya, bisa macam-macam. Nah ada juga karena satu level sakit orang-orang itu berbeda. Ya level sakit itu contohnya gini, saya kalau dicubit begini buat saya nggak sakit. Tapi buat orang lain kalau dicubit begini udah sakit banget. Nah jadi level sakit itu setiap orang bisa berbeda. Termasuk ketika kita mengalami
menstruasi. Lalu apakah itu tanda-tanda terjadi sesuatu? Bisa jadi. Jadi kalau merasa sakit yang kita alami selama menstruasi itu sudah mengganggu, sebaiknya segera periksakan diri. Jadi kategorinya adalah mengganggu ya Bu Novi ya. Kalau sudah terasa mengganggu artinya apa? Kita jadi nggak bisa beraktivitas, kita udah ngerasa nggak kuat, sebaiknya segera periksakan. Dan sebenarnya dengan obat penahan sakit ada beberapa orang itu sudah bisa teratasi. Jadi minum obat penahan sakit antihistamin itu juga sebetulnya sudah ada yang bisa teratasi dan tidak apa-apa, itu dibolehkan. Makasih. Oke. Yuk, terakhir ada yang mau bertanya? Ya. Oke, sebentar ya. Oh baik. Kalau lagi hamil bisa. Sorry. Namanya? Luf. Oke, Luf. Kalau lagi hamil bisa head atau enggak? Kalau lagi hamil bisa head atau enggak? Ini saya jawab dengan memberikan ilustrasi lagi ya. Ingat ilustrasi kita tadi menghias ruangan? Nah, tujuannya tadi adalah untuk menunggu tamu yang datang, yaitu si sperma. Hamil itu terjadi karena spermanya masuk, bertemu telur, lalu terjadi pembuahan dan kemudian tumbuh menjadi bayi di dalam perut. Artinya ini dekorasinya masih ada karena tamunya masih datang. Runtuh nggak dia? Enggak ya. Jadi jawabannya kalau kita sedang hamil kita tidak akan mengalami haid atau menstruasi. Gitu. Jadi makanya salah satu tanda-tanda kehamilan adalah tidak mengalami menstruasi. Jadi kalau kalian tidak mengalami menstruasi, apakah kalian hamil? Belum tentu juga. Tergantung apakah sudah melakukan hubungan seksual atau belum. Ya. Oke, adik-adik, yuk kita katakan tidak untuk berhubungan seks secara dini. Kita juga mengatakan tidak untuk mereka juga siapapun yang akan memegang organ-organ tubuh kita. Dan juga katakan tidak untuk bully kepada teman ataupun siapapun di sosial media maupun di teman-teman kita. Ya, oleh karena itu barangkali Kak Mawar ada mungkin nasihat buat kita sebelum menutup acara kita siang hari ini. Ya baik, terima kasih teman-teman untuk antusiasmenya di diskusi kita siang hari ini. Kalau pesan dari saya adalah lebih banyak kenali tubuh kita, cintai dia, perlakukan tubuh kita seperti kita memperlakukan orang yang kita cintai. Jadi self love itu penting sekali. Dan dengan mencintai tubuh kita, kita akan jaga dia dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, saya tadi lihat ada Ibu Teresia, apakah masih ada di sini? Kami undang para guru, boleh yuk kita foto dengan Kak Mawar di sini ya, boleh izin ya Kak? Udah ya, kami juga mohon mengundang Dr. Ronald. Nah ini Ibu Teresia, ayo guru-guru dari SMP, boleh yuk kita foto dulu dengan narasumber kita siang hari ini. Ini Bu Teresia, kepala sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian juga naik. Ada wali ya, wali kelas ya. Oke, Dok, mohon izin kita foto dulu ya. Oke. Berdiri aja. Oke, yuk. Oke, Kak Mawar sini, Dok di sebelah Kak Mawar Dok. Yuk 2 orang sebelah sini. Ya. Yuk foto dulu ya. Oke. Adik-adik, jelas gak sih hari ini kita ngomongin apa? Jelas? Bermanfaat? Banget ya? Oke. Oh, mohon izin Pak Cinfung, ini permintaan kepala sekolah, mohon izin foto. Siapa yang gak kenal nih Pak Cinfung? Oke, yuk. Ya adik-adik, ini adalah Dr. Ronald Jonathan, Kak Mawar Pohan, ya, dengan Pak Cinfung dan juga kepala sekolah, ya. Dengan harapan sekali lagi, adik-adik SMP belum waktunya untuk hamil.
Ya, belum waktunya untuk berhubungan seks. Belum waktunya kita juga untuk membuli apapun yang terjadi. Setuju? Kalau setuju boleh tepuk tangan. Oke, sekali lagi minta boleh kita berikan tepuk tangan untuk para pembicara dan juga guru-guru sekolah. Ayo injak bumi sekali lagi. Oke, terima kasih. Ya, acara sudah selesai dan kiranya adik-adik boleh melanjutkan acara kita siang hari ini.